Hai teman-teman, saya Bimbi dari Apu Handmade. Kali ini mau share tutorial pembuatan spool quilt. Ini dia hasil akhir 63 x 75 inci. Sebelum mulai, yuk mampir teman-teman ke toko online kami, ada di tokopedia.com. Nama tokonya Apu Handmade, APUU Handmade. Bila teman-teman mencari kado atau aksesoris atau keperluan sehari-hari seperti celemek, tote bag, pot serut, dompet ikat, placemat, tas ikat, dan boneka, silakan mampir. Semoga berkenan. Nah, yang diperlukan adalah ini, pakai stripes 2,5 inci, hitungannya terlampir. Ini untuk 80 blok. Nah, satu bloknya terdiri dari ini bagiannya. Yang 6,5 x 2,5 inch ada 2 piece, sisanya 2,5 x 2,5 inch dengan pengaturan seperti ini. Jangan lupa project ini kita pakai sepatu 1/4 inch seperti ini ya. Lanjut, kita mulai dari baris atas, kita tumpuk seperti ini, sisi baik ketemu, lalu dijahit serong. Serongnya itu kayak huruf V. Ini dia, saya garis pakai pensil biasa aja. Nanti ini adalah yang digaris yang kita jahit. Nanti bagian tengah kita sambung, bagian bawah sama perlakuannya seperti baris yang atas. Tapi posisinya V kebalik seperti ini. Jadi sebenarnya atas sama bawah tinggal diputar aja. Proses pembuatannya sama ya. Nah, ini setelah dijahit, bagian tengah kita roll aja dulu pakai roller atau pakai sendok. Bagian bawah setelah dijahit tuh kan sama yang atas ya, sama baris atas. Jadi sebenarnya proses pembuatannya sama persis. Tinggal nanti penempatannya dibalik. Setelah itu kita gunting sekitar 1/4 inci dari garis jahitan. Jangan terlalu tipis, jangan terlalu lebar juga ya. Jadi 1/4 inci. Itu sisanya nanti kita bisa manfaatkan untuk jadi hal yang lain, project lain. Lakukan hal yang sama untuk bagian baris paling atas. Nah, setelah itu kita balik kampuhnya, karena ini saya pakai kain dasarnya putih, jadi kampuhnya ditekan ke kain yang berwarna supaya nggak nerawang. Kalau teman-teman mau kampuhnya dibuka silakan aja, tapi kalau untuk warna putih saya lebih pilih kampuhnya dilipat ke kain yang berwarna atau yang lebih gelap supaya nggak nerawang ya. Kenapa pakai roller? Karena gini, panas setrikaan itu suka bikin kain tuh distorsi, mencong-mencong gitu ya, bentuknya jadi berubah. Jadi sebelum jadi satu blok biasanya saya pakai roller aja, juga sekalian hemat listrik. Oke? Nah, setelah ini kita jahit baris pertama, kedua, lalu ketiga. Nah, ini baris 1 sama baris 2, setelah itu kita lanjut sambung baris 3. Ini dia hasilnya. Udah oke. Nah, ini kampuhnya, bagian tengah ngelipat ke dalam udah oke. Nah, yang sambungan atas sama tengah ini, bawah sama tengah, saya lipat ke bagian tengah. Kalau teman-teman mau buka silakan aja. Dan kalau di bagian ini teman-teman mau pakai setrika, misalnya udah jadi gitu ya, mau di setrika nggak apa-apa. Karena udah jadi satu blok gitu, insya Allah nggak bergeser ukuran kainnya. Karena panas setrika, karena cuma sekali kan nyetrikanya, udah jadi satu blok gitu ya, oke. Nah, lakukan terus sampai 80 kali dengan koleksi kain yang teman-teman punya.
ini dia satu blok, spool block namanya. Ini termasuk salah satu jenis blok jadul, artinya sering dipakai atau digunakan pada kuil zaman dulu atau antik ya. Nah, jumlah blok yang teman-teman pakai adalah jumlah 2,5 inch square yang kita pakai. Ini kan berwarna ya, jadi saya siapin 80 square yang berwarna. Setelah itu satu blok kan perlu 2 stripes yang ini, yang 6,5 kali 2,5 inch. Itu berarti 2 piece dikali 80, jadi 160 piece. Lalu di kanan kirinya dari 160 piece itu kan perlu 2 squares yang 2,5 inch. Jadi siapkan 480 squares yang warna putih ini untuk nanti dijahit serong untuk bagian atas dan bawah. Kalau bagian tengah dia perlu 2 blok yang square putih di kanan dan kirinya. Nah, cara jahitnya kita chain piecing, kita renceng. Jadi gini teman-teman. Teman-teman taruh yang square berwarna dan square putih. Lalu pinggiran kain sejajarkan dengan sepatu, jadi ukuran 1/4 inchnya konsisten. Terus dipertemukan sisi baik ketemu seperti ini. Lalu jahit lurus, jahit aja, nggak usah pakai backstitch di awal maupun di akhir. Oke? Nah, ini jadi serenceng seperti ini. Setelah serenceng, teman-teman tinggal tambahin lagi blok putih ke blok berwarna yang udah dijahit. Kita jahit lagi dengan cara yang sama. Jadilah bagian yang di tengah. Jadi teman-teman bikinnya kayak gini ya, chain piecing. Jangan satu blok gitu, lebih lama, lebih cepat dan efisien waktu seperti ini. Jadi pengerjaannya sistematis. 80 blok nggak kerasa gitu, cepet ngerjainnya kalau kayak gini sistemnya. Nah, ini dia hasilnya. Oke, setelah itu di roll terus ditumpuk deh jadi 80 piece untuk bagian tengah. Kita lanjut ke bagian atas dan bawah. Teman-teman jangan lupa yang square putihnya digaris dulu serong. Pakai friction boleh, pakai pensil biasa boleh. Saya pakai pensil biasa. Proses pengerjaannya sama. Kalau misalnya kain atau stripe yang pertama itu serongnya seperti ini ya. Jadi jahitnya dari bagian tengah si persegi panjang ini ya, serong seperti ini. Lalu teman-teman jahit sesuai dengan garis. Begini aja terus sampai misalnya teman-teman satu renceng mau 10 aja gitu atau 15, terserah aja ya. Nah, kalau udah dianggap cukup rencengannya, satu renceng ya, nggak terlalu banyak gitu ya, takut kusut. Teman-teman lanjut supaya kita nggak salah. Lihat nih, yang jahitan pertama dia kan serong ke kanan, berarti square berikutnya serong ke kiri, sehingga nanti membentuk seperti huruf V. Lalu dijahit lagi seperti tadi, kita chain piecing. Proses pengerjaannya cukup mudah, harus hati-hati aja jangan sampai salah serongnya gitu, sama-sama serong kanan semua gitu, jadi nanti bentuknya salah ya. Kalau salah jangan khawatir, tinggal didedel aja, insya Allah nggak susah karena nggak pakai backstitch ya. Nah ini dia hasilnya, udah jadi. Setelah selesai kan seperti ini ya teman-teman, kampuhnya di roll. Nah ini sisanya kita simpen dulu, kayaknya saya mau bikin project lain, sayang kalau dibuang. Nah teman-teman kita roll kampuhnya, karena saya pakai
kain putih, jadi roll ke sisi kain yang berwarna. Setelah roll kampuh, di roll lagi dari bagian atas ya, supaya flat. Ini dia hasilnya. Udah jadi. Sekarang kita samain warnanya untuk dijahit menjadi satu blok. Jadi satu blok, spool blok ini. Oke teman-teman. Nah ini semua sudah digabung. Terus teman-teman setrika dari bagian belakang dulu, kampuhnya ke bagian tengah. Lalu dari samping ke bagian tengah juga di bagian di sisi baiknya, dari sisi baik disetrika ya. Nah selesai 80 blok, kita gelar di lantai seperti biasa. Kita susun, lihat susunannya ya, arah spoolnya ada yang berdiri, ada yang tidur. Jadi vertikal dan horizontal. Nanti kita jahit sebaris, lalu kita gabung seperti biasa. Kalau teman-teman mau jahit per 4 squares gitu, terus nanti tinggal diputer-puter boleh aja, tapi saya lebih suka kayak gini, dijahit per baris. Ini dia hasilnya setelah dijahit. Oke, dicek jangan sampai ada spool yang salah posisi. Kita bikin 8 kali 10 blok. Nah, setelah ini siapkan inner border. Jadi untuk ngeframe, saya potong lebar 3 inci. Nanti hasilnya jadi 2,5 inci. Dijahit di bagian kanan kiri dulu seperti ini. Lalu kita lanjut jahit di atas dan bawah. Nah ini dia udah inner bordernya udah kepasang semua. Di kanan, kiri, atas, dan bawah. Setelah ini saya potong kain motif untuk outer border. Itu lebarnya 6,5 inch. Jadi nanti hasilnya 6 inch. Karena kan 1/4 inch jahitan kiri, 1/4 inch jahitan luar gitu. Jadi sisanya 6 inch. Ini dia hasilnya. Intermezzo saya baru tahu kalau kucing saya suka banget sama polka dots. Dia heboh sendiri pokoknya sama kain polka dots ini. Kocak banget. Ini kain yang saya gunakan untuk bagian belakang. Nah, ini dia hasilnya. Saya pakai penyelesaian yang diikat supaya lebih cepat. Dan nggak pakai batting. Ini dia. Diikat aja. Per 2 blok gitu. 2 blok ke samping, 2 blok ke atas atau ke bawah. Udah cukup oke. Di bagian outer border juga saya ikat sedikit sejajar gitu. Nah ini bindingnya pakai kain yang sama. Ini dia tadi kain polka dot untuk bagian backing. Saya suka hasil akhirnya unik dan klasik. Bagi teman-teman yang mau membuat spool block ini dengan ukuran berbeda, silahkan dicoba aja, mungkin lebih kecil atau lebih besar, atau nggak mau bikin 80 blok, bikin aja sesuai dengan keperluan teman-teman. Misalnya mau jadiin table mat gitu memanjang, atau dikecilin terus dijadiin tote bag gitu, ukuran spool blocknya dikecilin lalu dijadikan tote bag, silahkan aja dicoba ya. Yang penting prinsip pengerjaannya sama. Semoga manfaat teman-teman. Yuk bantu kami untuk mencapai 10.000 subscriber. Bila ada pertanyaan, teman-teman silahkan komen. Jangan lupa like, share, dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapat notifikasi tiap kali kami upload video tutorial terbaru di weekend. Terima kasih.